Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ratnasari dengan NIM 2041050200111. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview materi dan menanggapi materi yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dengan materi pengantar ekonomi. Nah, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos yang berarti aturan, peraturan, dan hukum, dan nomos yang berarti keluarga atau rumah tangga. Secara garis besar, ekonomi adalah aturan rumah tangga, manajemen rumah tangga, dan sistem pengelolaan rumah tangga ataupun perusahaan. Contohnya seperti mengatur administrasi keuangan di dalam perusahaan. Selanjutnya tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang memiliki batasan dan mencapai sebuah tujuan tertentu. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua adalah terapan, dan yang ketiga adalah teori. Ilmu ekonomi deskriptif adalah sebuah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan atau kondisi ekonomi suatu negara ataupun daerah pada suatu masa tertentu. Misalnya pada masa Orde Baru yang menggunakan sistem perekonomian kapitalis. Sistem perekonomian kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang yang melaksanakan kegiatan perekonomiannya. Misalkan seperti produksi, menjual barang dan menyalurkan barang dan sebagainya, itu diserahkan penuh oleh pemilik usaha. Selanjutnya adalah ekonomi terapan, yaitu sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas khusus tentang teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalkan ekonomi perusahaan, ekonomi perbankan, dan ekonomi moneter. Contohnya dalam perusahaan yaitu bagaimana perusahaan itu berjalan, seperti proses produksinya, administrasi pengelolaannya, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia di dalam usahanya. Contohnya ketika kita menjaga keseimbangan antara barang dan juga uang demi kesejahteraan masyarakat. Ilmu teori dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Contohnya dalam penetapan harga barang, misalkan harga gula dengan ditetapkan harga 18.000 dengan faktor apa saja dan ditinjau dari apa saja. Yang pertama dari bahannya, proses produksinya, dan juga alat-alatnya. Yang selanjutnya adalah ekonomi makro, adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan atau yang menjelaskan perekonomian secara luas kepada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Misalkan tentang kebijakan pemerintah mengenai kenaikan suatu barang dan juga subsidi BBM. Nah, itu termasuk di dalam ruang lingkup pembahasan ilmu ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro dibagi menjadi 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang dimaksud pendapatan adalah apa yang telah didapatkan atau dihasilkan oleh suatu negara, dan bagaimana cara atau sistem pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Yang selanjutnya adalah pengangguran, yang membahas tentang bagaimana sih penyebab pengangguran dan solusi terbaik untuk menangani pengangguran yang ada. Yang ketiga adalah uang dan fungsinya. Yang dimaksud uang dan fungsinya dalam konsep dasar ilmu ekonomi makro adalah bagaimana peredaran uang di dalam pasaran yang ada. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Nah, bagaimana suatu barang itu akan naik ataupun berkurang. Yang kelima adalah permintaan agregat dan penawaran agregat.
yang akan membahas tentang keseluruhan yang diminta oleh negara, baik permintaan maupun penawaran. Yang keenam adalah IS dan LM. Secara mudahnya, IS bisa dipahami sebagai pasar barang dan LM adalah sebagai pasar uang. Nah, kalau terjadi peredaran banyak uang, maka akan terjadi inflasi. Dan jika terlalu banyak penumpukan barang, akan terjadi deflasi. Yang ketujuh adalah ekspor dan impor. Yang dimaksud di sini ekspor dan impor adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan ekspor dan impor. Mungkin cukup itu yang dapat saya tanggapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.